Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Nektar Dewa Ekstrim yang diperoleh dari helm Valkyrie bersayap hitam membuat origin Qi Xiaoyan langsung bertambah 100 juta. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Itu juga setelah latar belakang Qi asal Xiaoyan mencapai 240 juta. Kecepatan peningkatannya melambat. Xiaoyan sudah sangat puas dengan ini. Dia tidak hanya berhasil menembus Dewa Petarung Bintang 8, tetapi dia juga langsung menerobos ke Dewa Petarung Bintang 8 dalam satu gerakan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mau tidak mau melihat ke kejauhan. Dia tidak tahu apakah ada Valkyrie bersayap hitam di sini. Jadi Xiaoyan berencana untuk terus menjelajahinya. Tetapi sebelum itu, Xiaoyan mengeluarkan telapak tangannya dan melihat sayap Valkyrie. Sepertinya dia sudah lama tidak menggunakan sayapnya. Bekas sayap tulangnya sudah lama tidak mampu menandingi kekuatan Xiaoyan yang meningkat. Tetapi Xiaoyan telah melihat kekuatan tempur yang kuat meletus dari Valkyrie bersayap hitam. Itu untuk membuat Xiaoyan yang sudah lama tidak menggunakan sayapnya menggerakkan hatinya lagi dan bahkan dengan pikiran. Cahaya kekuatan jiwa menembus sayap Valkyrie di telapak tangannya. Segera sayap bela diri di telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi gumpalan udara hitam, mengalir di sepanjang kulit Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya. Dan kemudian pola sayap hitam muncul di baunya. Apakah ini disebut sayap bela diri? Baru kali ini Xiaoyan benar-benar tahu namanya. Dengan pemikiran di benak Xiaoyan, dia akan menuangkan sumber Qi, mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan sayap Valkyrie. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi aneh muncul di wajah Xiaoyan dan sumber Qi tidak bisa memindahkannya. Mungkinkah apakah sayap bela diri menggunakan kekuatan jiwa? Xiaoyan bergumam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan jiwa domain menembus ke dalamnya. Duar. Saat berikutnya, jubah Xiaoyan di belakangnya tiba-tiba membengkak, langsung terbuka dan sepasang sayap hitam dan emas muncul di belakang Xiaoyan pada saat ini. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar. Meskipun Valkyrie bersayap hitam tidak mengajari Xiaoyan 13 gaya pembunuh dewa bersayap hitam secara positif, pada kenyataannya Xiaoyan telah lama mampu menyerang Valkyrie bersayap hitam dalam 3 tahun ini, terutama di pelatihan pertempuran yang sebenarnya. Sayap yang bersinar dengan kilau hitam dan emas sefleksibel lengan, dan Xiaoyan mencoba menggerakkan pikirannya dan sayapnya tiba-tiba bergetar. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kecemerlangan yang luar biasa. Xiaoyan yang telah memperoleh sayap Valkyrie bahkan bisa merasakan bahwa ketika Valkyrie bersayap hitam bertarung melawannya lagi, dia jelas melepaskannya. Jika tidak dengan sayap seperti itu, sulit untuk menolak sayap-sayap ini. Sepertinya tidak ditanam oleh Valkyrie. Mereka lebih mirip produk yang dibuat dengan teknologi stick. Xiaoyan melambaikan sayapnya, melihat setiap bulu di sayap bersinar emas hitam. Xiaoyan yang mengenal emas getaran sedikit, sekilas dapat diketahui bahwa setiap bulu di atasnya terbuat dari emas getaran, yang menunjukkan bahwa sayap Valkyrie ini juga merupakan keberadaan mutlak. Selain kekuatan serangan yang sangat kuat, itu juga merupakan senjata pertahanan yang dapat digambarkan sebagai teknologi maju, menyerang dan mundur, tetapi membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mendukungnya dengan sempurna. Setelah beberapa saat, sayap di belakang Xiaoyan menghilang dan muncul kembali sebagai tato di punggung Xiaoyan. Meskipun sayap Valkyrie sangat kuat, ia menghabiskan banyak kekuatan jiwa, kata Xiaoyan dengan senyum masam. Ini membuktikan bahwa kekuatan jiwa alam Xiaoyan tidak dapat menggunakan sayap Valkyrie untuk bertarung dalam waktu yang lama.
Untungnya, ada klon pemakan jiwa. Jika dia menggunakan klon pemakan jiwa untuk melakukan teknik pembentuk kehidupan, kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh puluhan juta jiwa seharusnya dapat dengan mudah mengendalikan sayap dewa bela diri. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, itu tidak kecil, kekuatannya telah ditingkatkan dan sayap bela diri yang kuat telah diperoleh dan telah meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun sayap Valkyrie Xiaoyan yang dapat langsung digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya tanpa terlalu banyak pelatihan. Karena Valkyrie bersayap hitam telah memberikan Xiaoyan demonstrasi yang benar-benar sempurna. Xiaoyan berdiri perlahan dan melihat ke kejauhan di ruang redup. Xiaoyan tahu bahwa pasti ada keberadaan yang lebih kuat di depannya. Karena Anda yang telah memilih untuk datang ke sini, Anda seharusnya tidak keberatan. Xiaoyan bergumam sendirian dan setelah berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan terus menyapu ke depan. Dan kemajuan Xiaoyan yang terus berlanjut tampaknya melebihi harapan dari para tokoh yang mengikutinya. Pada saat ini, sosok puncak gunung mengubur Valkyrie bersayap hitam menjadi puncak, dan tatapannya melihat ke arah utara dengan tatapan aneh di tatapannya. Orang ini dikalahkan dalam 3 tahun. Di masa lalu, orang itu tidak pernah melakukannya. Sosok San Feng menghela nafas. Tapi dia lebih serakah darimu. Sayap hitam harus menjadi yang paling penyayang di antara hitam, ungu, putih, dan emas. Valkyrie sayap ungu ini bukanlah janggut yang bagus. Di sisi timur, 33 alam, lelaki tua kurus itu masih berdiri di samping tirai tipis dengan wajah lesu. Sedemikian rupa, sehingga sekarang dia tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar mengalahkan Valkyrie bersayap hitam hanya dalam 3 tahun. Tidak hanya itu, tetapi dia tidak berhenti, tetapi terus menjarah ke dalaman utara. Reinkarnasi yang mulia memang memiliki sesuatu, tetapi tidak banyak. Jangan berpikir bahwa mengalahkan Valkyrie bersayap hitam dapat menantang Valkyrie bersayap ungu. Temperamen antara keduanya sangat berbeda. Valkyrie bersayap ungu lebih pemarah dan sangat tidak mungkin dia menyerahkan nyawanya. Orang tua kurus itu masih keras kepala. Bahkan sekarang dia masih belum terlalu optimis dengan Xiaoyan. Lagi pula, objek pemujaan muridnya bukanlah dia. Ini selalu sulit baginya untuk menerimanya. Ribuan orang dengan keahlian menembak yang membunuh dunia, mustahil baginya untuk membuat lawannya, sama sekali tidak mungkin. Orang tua itu berkata dengan tegas, dan ketika dia berbicara, dia terus menatap Luo Tian dari waktu ke waktu. Dalam 10 tahun, Valkyrie bersayap ungu juga akan dipenggal olehnya. Setelah beberapa saat, Luo Tian berbicara dengan tenang. Meskipun dia polos, dia tampaknya memiliki kepercayaan mutlak pada Xiaoyan seperti sebelumnya. Sialan, Valkyrie bersayap ungu tidak akan memberinya begitu banyak kesempatan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka dia harus menyelamatkan hidupnya. Tidak mungkin memberinya begitu banyak kesempatan untuk belajar seperti Valkyrie bersayap hitam. Pria tua kurus itu mendengus 2 kali. Aku sangat tegas sebelumnya, tetapi fakta telah membuktikan bahwa tuanku adalah tuanku. Apa yang Anda katakan adalah 1 lawan 10.000. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa tuanku pernah memilih saya melindungi seluruh dunianya. Luo Tian berkata lagi, dapat dilihat betapa dia memuja yang mulia di dalam hatinya. Sedemikian rupa sehingga dia mengetahui banyak perbuatan yang mulia dengan jelas. Reinkarnasi adalah reinkarnasi. Tuan adalah Tuan, dia adalah dia. Keduanya tidak dapat dibandingkan. Kecemburuan semakin kuat. Saya tidak tahu apakah Luo Tian sengaja marah dengan lelaki tua itu, atau dia penuh kepercayaan pada Xiaoyan di dalam hatinya.
Tidak peduli bagaimana lelaki tua itu berdebat, nada tegas Luotian membuat lelaki tua itu memerah karena marah. Terus bergerak maju, hujan ungu semakin besar, sehingga penglihatan kabur dan terkorosi hujan menyelimuti seluruh ruang. Tapi untungnya, Xiaoyan memiliki nyala api yang kuat yang diselimuti oleh jantung api abadi. Saat air hujan menyentuh api, itu langsung menguap. Tidak ada gangguan pada kekuatan jiwa di sini, tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan memahami bahwa meskipun tidak ada gangguan pada kekuatan jiwa, bahkan jika ia memiliki kekuatan jiwa alam, itu tidak akan terjadi memiliki efek apapun di sini. Yang saya temui sebelumnya, apakah itu Valkyrie bersayap hitam? Tidak memiliki nafas kehidupan, tidak bernyawa, seolah-olah benda mati, dan bahkan kekuatan jiwa dari domain Xiaoyan tidak dapat dideteksi sama sekali. Akan baik-baik saja jika itu adalah benda yang bergerak, tetapi sebelum mendekat, ia berdiri tak bergerak seperti batu. Setelah Xiaoyan terbang ke depan dengan kecepatan ekstrim selama sekitar setengah hari, tanah di bawahnya sudah lama menghilang, digantikan oleh lautan korosi yang dibentuk oleh air hujan ungu ini, memancarkan bau yang sangat menyengat. Tanpa target dan tanpa peta, Xiaoyan hanya bisa mencari sekeliling tanpa tujuan, menyapu sekeliling, kecuali suara hujan, hanya ada keheningan yang mematikan. Lambat laun sosok Xiaoyan mandek. Sepertinya hanya ada kesunyian yang tersisa di sini, dan seharusnya tidak ada apa-apa di sana. Xiaoyan bergumam dengan sedikit cemberut, menatap hujan ungu di langit yang sepertinya tidak pernah berhenti dan menghela nafas. Baik itu dunia yang luas dari tanah hukuman dewa atau 33 alam yang kita lihat hari ini, dulunya dunia yang ramai dan semarak. Tetapi dengan berlalunya waktu, itu telah menjadi tanah yang sepi. Dunia tanpa vitalitas seperti kuburan yang terkubur oleh waktu. Sisa terakhir sepertinya untuk memperingati masa lalu para dewa tersebut. Waktu akan menghapus semua jejak ini, sampai orang terakhir melupakan nama 33 alam, itu akan hilang selamanya. Bahkan jika dunia tidak bisa bertahan selamanya, yang disebut keabadian, bagaimana bisa dianggap keabadian? Gumam Xiaoyan merasakan kebenaran bahwa semua sedih ketika seseorang melihat jauh. Sementara Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba air laut ungu di bawahnya mulai bergerak, dan dalam waktu singkat, pusaran besar terbentuk, dan di pusaran itu, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan segera mengeluarkan 8 penguasa berat Suan dari belakang, dan mengayunkannya dengan keras. Duar! Tombak panjang menusuk Xiaoyan dari pusaran dengan suara mendesis, dan 8 penguasa berat Suan yang diayunkan Xiaoyan bersamanya segera memborbadir mereka dengan keras. Suara emas dan besi bertabrakan bergema, dan percikan api berterbangan kemana-mana, yang membuat 8 penguasa berat Suan membeku. Xiaoyan harus memblokirnya dengan kedua tangan, karena kekuatan yang sangat kuat dan punggung penguasa yang memantul membuat Xiaoyan mundur ratusan kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pada saat berikutnya, sesosok berlari keluar dari pusaran danau ungu. Dengan tangan ramping, dia meraih ke depan dan meraih tombak yang memukul mundur Xiaoyan. Di belakangnya ada sepasang sayap ungu yang menarik perhatian. Tetapi tidak seperti Valkyrie bersayap hitam, dia tidak memiliki helm, dan nektar supernatural terlihat di pelindung bagian dalam dadanya yang menggembung. Sayap ungu. Mata Xiaoyan sedikit memadat, dan ada rasa keganasan yang ekstrim di tubuhnya, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Meskipun kekuatannya tidak meningkat sekarang, Valkyrie bersayap ungu di depannya memancarkan auranya dan membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih kencang. Rasa krisis yang kuat ini beberapa kali lebih kuat daripada Valkyrie bersayap hitam. Selain itu, Xiaoyan bahkan merasakan niat membunuh
yang tidak dimiliki Valkyrie bersayap hitam di Valkyrie bersayap ungu. Ancaman kematian segera menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit mengernyit. Ini bukan langkah bijak untuk bertarung langsung saat ini. Lebih baik bertarung lebih aman setelah melewati gerbang pertempuran yang sebenarnya, pikir Xiaoyan. Sosoknya mundur dengan kecepatan tinggi, dan dia berpikir dalam hatinya bahwa penampilannya mirip dengan Valkyrie bersayap hitam dan tidak akan terus mengejar. Mengikuti sosok Xiaoyan yang berlari kencang bolak-balik, sayap ungu di belakang sosok di ujung tiba-tiba bergerak dan mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat, yang membuat mata Xiaoyan memadat. Pada kecepatan ini, dia akan menyusulnya dalam 5 nafas. Tanpa ragu, Xiaoyan segera menebus sayap Valkyrie dengan kekuatan jiwanya. Sayap emas hitam di belakangnya tiba-tiba terbentang, dan sayap itu tiba-tiba bergetar. Kecepatan langsung meningkat tajam. Setelah terbang lama, pengejaran telah tiba di tempat Xiaoyan dan di tempat Valkyrie sayap hitam bertarung. Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan berbalik, tetapi menemukan bahwa Valkyrie sayap ungu masih mengejarnya. "Mengapa Anda harus mengejar?" Xiaoyan tersenyum kecut. Dia terlihat mirip, tapi sepertinya tidak ada batasan jarak. Ini adalah rencananya untuk tidak pernah mati. Tubuh Xiaoyan terkejut. Sepertinya dia tidak bisa mengikuti rencananya. Dia hanya bisa menggigit peluru dan bertarunglah dengannya terlebih dahulu. Sosok Xiaoyan baru saja berhenti ketika tombak panjang di ujung meraung ke arahnya lagi. Setelah kejutan tiba-tiba dari 8 penguasa berat Xuan, sosoknya terguncang kembali, tetapi dengan sayap Valkyrie, Xiaoyan stabil setelah sedikit penundaan. Memegang 8 penguasa berat Xuan, dengan sayap mengepak di belakangnya, sosok ramping berdiri di udara, dan matanya secara bertahap menjadi tegas. Valkyrie bersayap ungu di ujung tidak berbicara. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, seolah-olah sebuah boneka telah lama kehilangan vitalitasnya dan hanya tahu cara membunuh. Sayap Valkyrie membuat Xiaoyan merasa bahwa tekanan pada jiwa domain tidak kecil saat ini. Dan Valkyrie bersayap ungu sepenuhnya di depan Xiaoyan dalam hal kecepatan dan serangan. Untungnya, Xiaoyan bisa menggunakan sayap Valkyrie untuk mengimbangi kecepatan. Namun, jika dia ingin mengendalikan sayap Valkyrie untuk bertarung, kekuatan jiwa alam masih terlalu enggan. Dalam hal ini, Xiaoyan hanya bisa menggunakan avatar pemakan jiwa yang dilepaskan dari pagoda kekosongan roh. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, serangan sengit Valkyrie bersayap ungu menyapu dengan cepat. Serangan itu segera menyelimuti Xiaoyan seperti hujan deras, dan dia bahkan tidak memberi Xiaoyan waktu untuk memulai teknik pembentuk kehidupan. Duar! Sayap dewa bela diri di belakang Xiaoyan dan 8 penguasa berat Xuan di tangannya hampir tidak menghalanginya. Di bawah serangan Valkyrie sayap ungu, dia mengambil kesempatan itu dan dengan paksa mengguncang penguasa guntur dan melahap api. Pada saat ini, sayap bela diri di belakang Xiaoyan dengan cepat menghilang. Jelas, jiwa alam tidak dapat mendukung sayap bela diri dalam pertempuran intensitas tinggi. Selama serangan balik, Xiaoyan segera meluncurkan teknik pembentuk kehidupan dan bahkan berlangsung dengan avatar pemakan jiwa. Dan sayap bela diri yang mundur di belakangnya diduduk oleh kekuatan jiwa yang kuat sebelum didapatkan kembali. Dengan dukungan kekuatan jiwa yang kuat dari avatar pemakan jiwa, Xiaoyan benar-benar dapat menggunakan sayap bela diri. Ini sangat mematikan. Ini keunggulan yang keras, gumam Xiaoyan. Setelah pertarungan singkat, Xiaoyan merasakan tekanan kuat yang dibawa oleh serangan Valkyrie sayap ungu. Jika dia ingin berurusan dengan Valkyrie sayap ungu, dia harus hanya menyesuaikan dengan keadaan.